Terutama tadi masalah terakhir, masalah kehilangan veteran. Itu bukan hanya di RT Pak, RT saya juga hilang Pak. Ya, 2 lagi tempat kita. Ya. Kami sudah intip-intip tapi tidak ketemu juga. Yang terakhir Pak, mungkin saya hanya satu, minta nomor HP Bapak aja. Ya kan, supaya kita lebih enak berkoordinasi, berkomunikasi. Terus terang Pak, karena di tempat saya itu daerah riskan sekali. Karena itu akses mahkota itu Pak, ya bukan hanya untuk Sungai Kapi. Karena itu di mana-mana dari penjuru. Muaranya di situ. Jadi kalau dia mau berbuat itu intip dulu di atas, kira-kira bagaimana sikonnya di lapangan, kemudian baru mungkin dia melihat itu berbuat. Karena dia lebih pintar dia daripada kita Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati tentu Pak Kapolsek, ya kan? Karena beliau yang tertinggi, yang terbaru lagi, ya. Yang terbaru Bapak Gulo ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Dan juga menjalankan tugas di daerah wilayah Bapak, mudah-mudahan segala permasalahan ya sedikit banyaknya bisa ditanggulangi. Terutama tadi masalah terakhir, masalah kehilangan veteran. Itu bukan hanya di RT Pak, RT saya juga hilang Pak. Ya, 2 lagi tempat kita. Ya. Kami sudah intip-intip tapi tidak ketemu juga. Pak Lurah Sungai Kapi yang kami hormati, para bapak-bapak Kamtipmas, Babin Kamtipmas Pak ya, sekecamatan Sambutan yang kami hormati, tak lupa seluruh RT yang hadir pada sore hari ini yang kami cintai dan kami banggakan. Jadi kami di sini tidak menanya Pak, mungkin hanya sebentar menyampaikan bahwa dulu di sini ada yang namanya KPM Pak ya. Cuma buntu sekarang, tidak jalan Pak, tidak tahu kegiatannya atau mungkin karena tidak dianu lagi atau gimana. Corona. Ya. Corona. Yang selanjutnya ini masalah yang ada yang sudah dibentuk Pokdar Pak ya. Memang Pokdar ini kami belum banyak tahu apa sih tugas tanggung jawabnya, visi misi dan sebagainya untuk masyarakat, karena sosialisasinya ke RT juga belum, jadi kita tidak tahu ya kalau ada masalah kita bisakah langsung ke Pokdar atau ke Kamtipmas atau kemana kita ya, karena banyak link yang bisa kita anukan. Yang terakhir Pak, mungkin saya hanya satu, minta nomor HP Bapak aja. Ya kan, supaya kita lebih enak berkoordinasi, berkomunikasi. Terus terang Pak, karena di tempat saya itu daerah riskan sekali. Karena itu akses mahkota itu Pak, ya bukan hanya untuk Sungai Kapi. Karena itu di mana-mana dari penjuru. Muaranya di situ. Jadi kalau dia mau berbuat itu intip dulu di atas, kira-kira bagaimana sikonnya di lapangan, kemudian baru mungkin dia melihat itu berbuat. Karena dia lebih pintar dia daripada kita Pak. Karena dia lebih jeli meneliti itu memantau. Di saat kita lengah, disitulah dia beraksi. Itu. Tapi ini juga pembelajaran untuk kita semua. Kita sudah memahami itu, tapi kita dituntut tentunya harus selalu, artinya itu waspada, ya kan? Waspada. Saya juga mengingatkan itu Pak ke warga. Kalau ada sesuatu atau ada hal, mereka itu tentu selalu ujungnya muaranya itu ke RT dulu Pak. Baru kita yang menganukan itu ke pihak-pihak terkait.
Jadi begitu Pak. Ya mungkin memang sudah begitu jalurnya. Karena mungkin warga ini sudah cerdas semua, dia juga tidak mau repot. Jadi kita harus selalu 24 jam juga jadinya. Karena kalau setiap ada masalah itu Pak RT dulu yang harus ditelepon, dihubungi, kemudian baru dia juga mau membantu kita bersama ke lapangan. Begitu. Tapi itu saya kira sudah bagus itu cara kerjanya. Barangkali ini hanya sekedar basa-basi pertemuan biasa dan mungkin Bapak bisa mengenal saya lebih dekat. Ya barangkali hanya itu Pak dari saya. Mungkin ada teman-teman lain saya juga kasih kesempatan nanti untuk bisa seperti saya ini mau tampil di depan. Kurang lebihnya mohon maaf Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Ahmad selaku RT 02. Baik, ini langsung dijawab saja Pak. Ini soalnya pertanyaan sudah mulai tinggi di tingkatnya. Saya udah keringatan dengar pertanyaannya. Yang pertama saya ke pertanyaan kedua langsung, nomor handphone. Ya, boleh saya kasih nomor handphone. Tapi satu, telepon saya menghubungi saya itu melaporkan gangguan Kamtipmas. Jangan kalau ketilang hubungi saya. Soalnya pengalaman saya itu kasih nomor handphone ke ketua RT. Di telepon, Pak saya ketua RT sini, kelurahan ini. Oh ya, kenapa? Pak tolong Pak saya ketilang nih. Ya kita kan sudah terlanjur, ya iya saya bantu. Tapi saya malu juga ngomong ke anggota patwal itu kan, tolong dibantu lah itu ketua RT. Oh ketua RT ini dan dibalik saya sama anggota polisi lalu lintas. Ini ketua RT dan beneran? Iya. Oh ya. Ya. Jadi ya itu aja saya. Kalau apa ya kalau ada permasalahan contohnya ada keributan ya Pak, langsung telepon, nggak apa-apa. Ya, ada perkara apa, mungkin ada kasus pencurian WA. Ya, tapi nanti tolong saya juga dibantu lah Pak. Jangan juga nanti kalau sudah jam 2 pagi itu, kecuali kalau ada orang mati lah, nggak apa-apa telepon. Tapi kalau masih bisa dibuat laporan yang bisa menunggu, kasihan saya nanti nggak tidur Pak. Bayangin kalau satu kelurahan di RT-nya 20, kalikan 15 kelurahan, berapa coba itu? 300 RT. Kalau ya 20 RT aja lah, tiap subuh telepon saya. Lama-lama saya buru dari Kapolsek, istirahat sudah. Masuk rumah sakit saya. Ya, nanti boleh dicatat nomor HP saya. Lengkapnya Pak. Saya gulu aja Pak. Saya udah gulu aja Pak. Udah, nanti Bapak takutnya nanti salah sebut. Karena nama saya itu gini kalau pelan-pelan Pak. Nama saya itu Cereato Soni Tehe, kan angel tuh Pak. Waktu saya di Ngawi dulu tuh ada yang manggil itu Pak Kreto. Mau saya pukulin. Ya kan? Nama saya tuh Cereato, panggilnya Pak Kreto mereka. Mau saya pukulin anggotanya. Akhirnya daripada ribut kan ganti gula aja. Lebih enak lihatnya. Ya itu Pak. Terus yang pertama tadi masalah meteran. Ya. Terkait dengan meteran ini, saya terima kasih atas informasinya. Saya berharap itu bisa ada laporan, ya, ada laporan ke kita secara resmi. Ya. Jadi nanti kalau contohnya ada waktu, mungkin perwakilan lah, mungkin ketua RT tidak masalah, ya, mampir ke polsek untuk membuat laporan, atau enggak warga yang kehilangan itu kalau ada waktu main ke kantor, ya, berikan laporan kehilangan. Ya, nanti berkaitan dengan ini juga, izin Pak Lurah, ini Pak Lurah kalau diperkenankan, kan kemarin tuh Pak Wali Kota sempat mempunyai program tuh pasang CCTV di Samarinda tuh. Nah, mau saya tuh sebelum itu kalau mau contohnya ada bisa disupport, paling tidak dekat-dekat rumah para ketua RT ini pasang CCTV. Itu loh, bukan serius Pak. Zaman sekarang itu penjahat itu semakin canggih. Ya. Dan CCTV itu adalah senjata yang terkadang terlihat tidak penting, tapi menjadi sangat penting dalam beberapa perkara. Ya. Jadi menurut saya begini, kalau contohnya ada bisa dari kelurahan atau mungkin dari para RT atau mungkin ada teman-teman di sini yang punya usaha ada rezeki lebih, coba dipasang CCTV di tempat. Ya. Karena siapa tahu kita bisa mendeteksi para pelaku dari situ. Ya. Nah ini tadi saya sudah bilang menjaga Kamtipmas itu saya nggak mungkin sendiri. Ya saya ini bukan Tuhan, bukan malaikat, saya manusia biasa Pak. Kita sama makan nasi. Kecuali kalau saya makan batu, Bapak makan nasi ya nggak apa-apa lah. Berarti kan saya sudah punya ilmu kuat sudah. Bisa kebaca semua kan. Tapi karena saya masih sama-sama makan nasi, jadi saya tetap berharap bantuan dari Bapak semuanya. Ya kalau contohnya ada rezeki lebih, contohnya mungkin di perempatan begini atau di perempatan besar atau di tempat-tempat yang mungkin sering kejadian, dipasang CCTV di jalan itu masuknya. Ya. Nanti kan kalau ada apa-apa kita enak. Ya. Nanti kan akhirnya kan masyarakat bisa mengawal sendiri juga. Pak Kapolsek, kenapa? Ini ada kecurangan sapi. Terus
ini kelihatan di CCTV. Enak toh. Ya kan? Kita kan saling menjaga semua. Ya, dan ketika contohnya para pelaku kejahatan, pencuri-pencuri itu jago mereka itu. Mereka tuh punya informasi, tahu itu di situ, di sana udah ada CCTV tuh, jangan ke sana dulu. Hati-hati. Kamu kerekam nanti. Ya, itu juga pencegahan juga sebenarnya. Karena para pelaku kejahatan ini menghindari tempat-tempat yang ada CCTV pasti. Beberapa pengalaman kejadian, makanya sekarang seperti bocor ban itu, dia lakukan itu di tempat-tempat yang gelap, yang jarang pemukiman. Karena kalau di tempat yang ada pemukiman, ada kemungkinan ada CCTV. Kalau ada Indomaret, Alfamaret, bank. Nah, makanya coba kita mulai inilah, kita mulai berpikir menjaga Kamtipmas itu dengan strategi. Ya, tidak hanya dengan manual labor aja, patroli, tapi dengan contohnya masang CCTV tadi. Kalau perlu tipu-tipu dikit di depannya gapura RT itu pasang. RT ini dilengkapi dengan CCTV. Nah, gitu aja. Walaupun CCTV cuma satu kan di ujung sana kan, nggak apa-apa. Tolong jalan pelan-pelan. RT ini dilengkapi dengan CCTV. Udah bikin begitu saja. Ya. Itu namanya tuh perang psikologis kalau di kita polisi. Jadi kita melakukan pencegahan kejahatan secara psikologis. Ya. Nanti tinggal satu sampel yang mana, nanti kita tinggal Pak Lurah ngomong. Sekarang RT saya semua sudah pasang CCTV, satu RT 10 CCTV. Kalau cuma satu RT nggak apa-apa. Kan biar para pelaku kejahatan mikir, wah, sekarang Sungai Kapur itu tuh CCTV semua. Mana berani dia bikin kejahatan? Ketahuan. Nah, itu strategi namanya. Strategi dalam mencapai tujuan. Ya. Terus tadi yang poin ketiga tadi apa ya? Lupa tadi. Oh ya, kalau masalah Pokdar. Jadi gini Pak, itu Pokdar. Saya jawab mas Pak ya. Pokdar, FKPM, LPM itu sama aja semua sebenarnya. Cuma bedanya begini, kalau Pokdar Kamtipmas ini, itu organisasinya langsung dari Jakarta. Ya, jadi mereka tuh sudah punya organisasi dari pusat sampai ke bawah. Nah, kalau FKPM itu binaan kita langsung polisi. Nah, kalau teman-teman Pokdar ini, itu mereka seperti organisasi sendiri sebenarnya. Tetapi sinkron dengan kita, sinergi dengan kita polisi. Makanya mereka pasti ikut kita terus. Nah, itu loh Pak. Nah, kalau ada apa-apa silakan dilaporkan kepada Pokdar, nggak masalah. Ya, tadi saya udah bilang, saya bukan orang yang suka mencari muka, sehingga saya ego. Semua harus saya muncul, enggak. Yang saya mau itu adalah kondisi aman tercapai. Nama saya tidak muncul tidak apa-apa. Yang penting kondisi aman itu tercapai, lingkungan aman. Ya, itu saya lebih bahagia. Kalau contohnya saya lihat, oh 3 kecamatan ini aman-aman aja. Ya, jadi silakan Pak, tidak masalah. Nanti juga pasti Pokdar nanti komunikasi dengan Babin nanti. Pasti begitu. Muara pasti ke kita semua. Ya, gitu Pak ya. Nanti kalau masalah ke Mahkota 2 nanti saya kalau ada waktu nanti dengan Intel kan, kita nanti coba telusuri dari sana bagaimana krusialnya kan. Tadi kan kita serang betul tuh. Ini tempat saya itu Pak, tempat yang sangat-sangat krusial. Perlintasan itu kan Pak. Nanti kita coba cek. Ya, itu jawaban pertanyaan dari Pak ya. Oke, lanjut. Terima kasih Pak. Barangkali ada teman-teman lain yang